satu nih, kalau nggak ada ilmunya kan nggak mungkin ngeliat peluang gitu. Iya. Dan kembali lagi, peluang itu ada karena ilmunya ada. Jadi orang punya dana, kalau nggak punya kemampuan ya habis buat makan. Tapi ada orang nggak punya dana tapi dia punya keilmuan, ya dia cari dananya, siapa yang bisa kongsi, ya gitu. Kira-kira seperti itu. Kayak saya di Jakarta, tapi saya bisa manfaatkan pedagang-pedagang kaki lima yang ada sebagai sarana saya lapar, saya nggak punya duit tapi bisa makan di situ. Cuman catat ya, gimana cara bisa nyatet itu di berbagai tempat. Gitu. Tapi itu kan bagian dari metode itu yang kita lakukan, dan di situ konsistensi kita. Kalau Hamdan bilang, Pak waktunya Pak, ya memang konsistensi itu. Waktunya yang terjadwalkan, disitulah kita harus konsisten. Kalau enggak ya kita rubah waktunya. Gitu. Berdasarkan kemungkinan yang bisa kita lakukan, tapi tidak berubah jadwal kita. Hanya cuman gitu, kita mempersiapkan dirinya pada waktu yang dimana kita senjang, tidak repot. Harus kita pahami itu, perubahan itu merupakan sunatullah. Satu, kalau perubahan kita pahami sunatullah, artinya perubahan dalam bentuk apapun, kita sebagai manusia berarti harus siap sedia melakukan konsekuensi terhadap perubahan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu beradaptasi terhadap perubahan, sehingga perubahan itu juga membangun eskalasi terhadap pola kemajuan dan perbaikan dari sistem nilai yang kita punya. Itu yang paling terpenting di situ dulu. Nah, tinggal dilihat apakah perubahan ini tahapannya sebagai satu bentuk perubahan dalam skala manusia yang klasik, yang cukup hanya cuma bermodalkan tanah dengan pacul, lalu dia cari bibit yang ada di sekitarnya, nanti dikembangkan sehingga menjadilah tahap kehidupan yang bisa mencukupi terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Gitu. Berarti di situ ada yang namanya sustainable. Bagaimana orang hidup itu ya berkecimpung hanya sebatas memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi pada tahapan selanjutnya, bagaimana proses produktivitas yang dilakukan itu bisa disamping, sehingga muncullah yang namanya gudang, muncullah yang namanya bagaimana mengolah hasil produksi menjadi tahan lama, dijemur, dipanasi, jadilah dendeng, jadilah toge, jadilah tahu. Itu bentuk dari kemungkinan-kemungkinan apabila alam itu tidak bersahabat, sehingga muncullah satu kemampuan untuk membiasakan diri dengan asumsi bahwa segala apapun ketika alam tidak bersahabat terhadap produktivitas yang kita lakukan, berarti kita sudah punya yang namanya kebutuhan cadangan untuk memenuhi memenuhi standar hidup dari kemungkinan atas kekosongan produktivitas yang kita lakukan. Itu tahap 2. Tahap 3, bagaimana produktivitas kita tidak sekedar menjadi saving, tapi ini dilipat gandakan. Nah, disinilah sudah muncul satu pemahaman tentang inovasi dan kreativitas. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah kemampuan produktivitas dari bahan yang ada, itu ditambah nilainya, menjadi ada kelipatan daya jual atau pertambahan nilai dari sekedar bahan baku menjadi bahan produksi dan bahan industri. Akhirnya semua orang yang menyangkut kehidupan lagi terlibat sama bahan-bahan yang memang dibutuhkan atas nama bahan baku dari kepentingan tata kehidupan orang lain, disitulah dia hadir. Lalu punya kepentingan bagaimana dia mencari kita, karena kitalah si pemilik dari bahan baku yang ada. Nah, yang tahap selanjutnya yang berkembang ini masuk dalam priorisasi IT sebagai satu bentuk atas perubahan yang kita kenal sebagai masa warfare, asymmetric warfare atau proxyware, yang sangat tergantung dengan pola teknologi dan industrialisasi, yang kalau dibilang Alvin Toffler itu sudah masuk ke peradaban frekuensi keempat, yaitu bagaimana seluruh perubahan yang ada hanya mereka-mereka lah yang menguasai teknologi dan
telekomunikasi. Jadi industrialisasi itu muncul dari akses dan informasi yang memang bisa dijangkau. Nah, banyak itu, pertama dari segi keilmuan, penguasaan jaringan, teknologi yang memang menyertakannya, termasuk alat yang digunakan sekarang ini, misalnya HP, laptop, dan segala macam. Jadi perangkat kepala itu, seluruh produksi itu ada di kepala dan di alat itu. Alam itu hanya cuman bisa kita pindahkan sesuai dengan kepentingan yang kita mau. Jadi kalau di satu tempat nggak ada, ya kita pindah saja ke tempat lain. Disitulah struggle life manusia berkembang, lalu dia mengeksploitasi sumber daya yang ada sebagai satu kebutuhan dari kepentingannya, termasuk teknologi dan industrialisasi yang menyertainya. Akhirnya ada satu yang harus kita antisipasi, bagaimana pola kebijakan kemanusiaan itu tidak menjadikan manusia lupa terhadap dirinya, tidak sebatas manusia, tapi jangan dia memunculkan satu keserakahan yang sangat luar biasa sehingga menegasikan keberadaan orang lain. Itu menjadi bagian dari sub kepentingannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam termasuk sumber daya manusia yang ada. Nah, disitulah substansi kemanusiaan kita terhadap perubahan dari tahapan-tahapan yang kita lakukan, yang sesungguhnya tetap menjadi manusia, dan kemanusiaan kita itu apapun perubahannya kita beradaptasi, tapi bukan berarti kita harus merubah watak kemanusiaan kita untuk tetap menjadi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.